Sejarah singkat Sunda Kecil dan bekas pelabuhan Buleleng. Pada waktu belajar geografi, kita menemui sebutan Sunda Besar atau Greater Sunda dan Sunda Kecil atau Lesser Sunda. Sunda Besar meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Sedangkan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Gabungan dari keduanya, di zaman dahulu bahkan dinamakan Kepulauan Sunda, atau Sundaland, atau Sunda Island. Mungkin pernah terbesit dalam otak kita, mengapa di zaman dahulu Indonesia dinamakan Sunda? Menurut penelitian sejarah, kata Sunda ini sudah dipakai oleh pakar ilmu bumi, yakni Ptolemus, pada tahun 150, mengacu pada 3 pulau besar yang terletak di timur India. Kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna terang, bersinar, atau putih. Istilah inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh pakar ilmu bumi dan kartografer untuk merujuk pada kawasan yang pada zaman sekarang ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah barang, tentu tak persis lagi. Misalnya Molucca atau Maluku dan Papua tidak termasuk di dalamnya dan dianggap sebagai etnis tersendiri. Pada atlas yang dibuat oleh Giacomo de Rossi pada tahun 1683, kawasan Nusantara ini disebut dengan Isole della Sunda atau Kepulauan Sunda. Ada juga peta kuno yang terbuat dari perunggu yang digrafir tahun 1719 buatan Jerman yang dinamakan Die Inseln von Sonte. Perhatikan cara mengeja orang barat yang menuliskannya dengan Sonda atau Sonte. Bahkan, saya juga menemukan gambar penduduk Indonesia menurut versi mereka pada tahun 1719 itu, yang diberi judul Habitants des Isles de la Sonde, atau penduduk Kepulauan Sunda. Eksistensi pemerintahan Sunda Kecil dalam Gema Revolusi Nasional 1945 sampai 1946. Pendaratan awak kapal Belanda Abraham Grins telah mengakibatkan insiden bendera di Pelabuhan Buleleng pada 27 Oktober 1945 yang menewaskan Iketut Merta, seorang pemuda dari Singaraja. BKR kemudian diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat dengan Komando Sentral Sunda Kecil di bawah Komando I Gusti Ngurah Rai pada 1 November 1945. Tentara Sekutu mendarat di Pelabuhan Benoa pada 18 Februari 1946. Kedatangan mereka untuk memindahkan tawanan perang dan kaum interniran Sekutu, melucuti militer Jepang, dan untuk memulihkan keamanan. Oleh pemerintah Republik Indonesia di Sunda Kecil, kehadiran mereka disambut baik dan dijelaskan bahwa di Sunda Kecil telah berjalan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Puja. Suasana berubah ketika awak kapal Gajah Merah yang terdiri dari personel pemerintah sipil Hindia Belanda di bawah pimpinan Letkol In F.H. Termelen mendarat di pantai Sanur pada 2 Maret 1946. Mereka menggantikan tugas tentara Sekutu. Tentara Nica segera menduduki kota Denpasar. Keesokan harinya menduduki kota Gianyar, yaitu pada 3 Maret 1946. Singaraja pada 5 Maret 1946 dan Negara pada 19 Maret 1946.
Ketika mereka tiba di Singaraja, yaitu ibu kota provinsi Sunda Kecil, mereka menamakan diri pembesar Amacab. Mereka ingin bertemu dengan pembesar-pembesar pemerintah nasional setempat, yaitu gubernur dan stafnya. Perundingan terfokus pada pembebasan tawanan sekutu dan melucuti senjata militer Jepang, serta sama sekali tidak menyinggung masalah-masalah politik pemerintahan. Setelah terjadi dialog antara pembesar-pembesar Nica dan RI, dan pemerintahan Sunda Kecil sebagai bagian negara RI proklamasi, ternyata rumah kediaman gubernur tiba-tiba digerebek pada 11 Maret 1946. Diangkut ke dalam jeep militer, lalu dibawa ke Denpasar. Alasan penahanan karena ketertiban dan keamanan tidak terjamin di Sunda Kecil. Pemerintahan sipil dianggap tidak mampu mengendalikan situasi yang tidak aman. Padahal, Nica secara sengaja melumpuhkannya dengan terlebih dahulu mendekati raja-raja di Bali yang mau bekerja sama. Dalam situasi kondisi yang telah dilumpuhkan itu, rombongan I Gusti Ngurah Rai kembali dari Jawa dan mendarat di Kuning, Jembrana, pada 4 April 1946. I Gusti Ngurah Rai kembali dari Jawa sebagai Komandan Tentara Republik Indonesia Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Sampai di Munduk Malang, Tabanan, I Gusti Ngurah Rai memimpin pertemuan dengan para pemimpin pejuang lainnya untuk menyusun kekuatan mempertahankan pemerintahan Sunda Kecil. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mengadakan reorganisasi perjuangan dengan mempersatukan seluruh organisasi perjuangan yang ada di Sunda Kecil dengan nama Dewan Pimpinan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. DPRI adalah penggabungan dari PRI dan Pesindo di satu pihak, dan Tri Sunda Kecil di pihak yang lain. DPRI Sunda Kecil adalah kesatuan resimen di bawah Komando Markas Besar Umum. Markas Besar Umum atau MBU membawahi markas besar yang dibentuk di tiap-tiap daerah kerajaan menjadi komando lokal untuk menerima instruksi dari MBU di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Kesatuan militer pemerintahan Sunda Kecil mewarnai perjuangan untuk mempertahankan negara RI proklamasi. Perjuangan mereka ditandai dengan peperangan selama berbulan-bulan, yaitu pada April hingga November 1946, bergerilya, Long March ke Gunung Agung. Perjuangan militer memuncak pada waktu meletusnya Perang Puputan Margarana, 20 November 1946. Meskipun pucuk pimpinan I Gusti Ngurah Rai bersama-sama puluhan pengikutnya gugur pada Perang Puputan itu, tetapi para pejuang lainnya yang masih hidup, yakni Wijaya Kusuma, Wijana, Ibe Tantera, Gusti Ngurah Mataram, Ibe Tamu, Anang Ramli, Nengah Tamu, Subroto AM, Nyoman Mantik, Nengah Pancer, Ibe Kalem, Kompiang Sujana, dan lain-lain kemudian melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia di Sunda Kecil.